Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selasa, berkah buat sahabat TikTok semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Aktivitas kebaikannya lancar, sukses dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Jan Lubis, stay di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih buat sahabat yang berhadir di roomnya Jan Lubis, baik di dalam ataupun di luar. Pada pertemuan kali ini Jan Lubis ngajak rekam layar ya. Nanti diposting kembali insya Allah di akun ini. Juga nanti di akunnya Jan Lubis yang lain di share ya. Jan Lubis punya akun ada 4 itu yang aktif. Semoga bermanfaat juga dari fitnah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini tentang ibadah kita kepada Allah. Gak bisa juga kita membohongi diri kita sahabatku. Termasuk Jan Lubis sendiri ya. Ketika kita contohnya sholat ya. Sholat sendiri di rumah sama sholat berjamaah di masjid. Terima kasih buat Dek Carmila udah hadir ya di silakan Dek untuk yang bergabung. Abang sengaja nih rekam layar nih 10 menit kurang ya nanti diposting kembali. Semoga bisa diulang-ulangi kembali ya video yang di sini. Jadi tanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Kembali kepada tema tadi. Ketika kita sholat sendiri di rumah, apakah itu berjamaah ya kan bersama keluarga lainnya, apakah sama istri atau mungkin adik-adik yang lain juga ya di dalam rumah ya, atau berjamaah dibandingkan ya berjamaah di masjid, apakah kita sebagai imam ya kalau laki-laki atau sebagai makmum juga laki-laki dan perempuan sebagai makmum ya. Yang disorot di sini sahabat tentang kesendirian kita ya, kesendirian kita menghadap Allah dalam aktivitas sholat. Terkadang mungkin sering ya, sering kita merasa lebih hebat, lebih rapi, lebih berpenampilan yang islami di hadapan orang banyak dibandingkan kita sendiri ya, ada Allah. Itu dari segi penampilan. Kemudian dari segi pengucapan ya, apalagi posisi laki-laki sebagai imam, harusnya sama loh, nggak ada bedanya. Dan nggak usah overacting. Nah, itu yang menyangkut itu tadi ya. Kita kebanyakan masuk ke itu, ke overacting itu. Apakah dari durasinya ya kan, harusnya biasanya kan kita baca Al-Fatihah itu ya biasa aja kan. Ketika berjamaah jadi 2 kali, bahkan 3 kali durasinya. Menurut John Lubis itu udah overacting. Dan resikonya tentu pahala kita atau yang kita kenal dengan ini ya, kekhusukan. Jadi sholat kita dan lain sebagainya ya, amalan itu kekhusukan ya, itu yang dinilai sebagai pahala. Dan itu yang tak dinilai artinya ya sia-sia amalan kita itu, karena udah termasuk overacting, jatuhnya nanti keria ya, kesombong. Biasa aja kita baca Al-Fatihah di rumah ya kan. Contohnya gini ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ketika berjamaah di masjid, kita sebagai imam, ini jangan lurus jurus langsung ke imam ya. Karena baik buruknya sholat kita itu, kualitas sholat kita itu tergantung imam. Sama aja, gak usah dibeda-bedain. Bahkan durasinya ditambah kan, contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serentak ya sama makmum. Kan beda sama sholat sendiri. Nah, alasannya apa beda? Itu pertanyaan sahabatku. Mungkin durasinya udah hampir 10 menit ya. Nah, ini tolong introspeksi lah masing-masing kita ya. Terutama laki-laki ya sebagai imam. Mau itu jangan beda, harus sama. Sama di rumah, sama di masjid. Sama ketika sendiri, sama ketika ada makmum di belakang kita sebagai imam. Jadi nggak ada bedanya. Oke, sekian dulu sahabatku untuk tema kali ini. Mungkin hanya bisa berharap ke depan kita akan lebih baik lagi tentang amalan ibadah kita. Menyangkut kekusukan ya. Karena kekusukan itulah sama dengannya nanti pahala. Pahala otomatis surga dunia wal akhirat. Mohon izin dan maaf bila ada penyampaian Yunubis yang kurang berkenan, kurang ilmu gitu. Karena Yunubis mengakui sendiri ilmu kurang. Tapi Yunubis tetap mencari ilmu agama Islam dunia wal akhirat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.